Oke, kembali lagi bersama kami dalam program Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas bersama saya Afif Septian Irka Cahya, dan tentu saja saya ditemani oleh salah seorang narasumber kita. Dan kalau sendirian nanti jadinya monolog. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, saya akan membacakan sebuah pantun. Jadi biar bisa saingan dengan Pak Naya. Kalau ini saya pantunnya tanpa teks. Pantunnya, ada itik dimakan garangan, garangan lari ditangkap orang sakti. Selamat datang komisioner tercantik di Bawaslu Kota Semarang, tidak lain tidak bukan Ibu Nining Susanti. Selamat siang Bu Nining. Sehat Bu? Mas Afif, alhamdulillah sehat. Mas Afif sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, di sini kami akan membincangkan tentang kesiapan perempuan dalam pengawasan pemilu tahun 2024 ya Bu Ning. Nah, untuk mengawali siang hari ini, minta tolong Bu, kami ini dijelaskan tentang kenapa sih kita itu menggunakan diksi perempuan, kenapa tidak menggunakan diksi wanita, padahal kan kayaknya sama aja Bu, wanita dan perempuan, apakah ada bedanya? Iya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya Oke, sahabat monggo, Bawaslu silakan. yang telah bergabung dengan program kita. Selamat siang kawan-kawan sahabat Bawaslu di program Integritas. Baik Mas Afif, terkait diksi kata perempuan itu memang kenapa lebih digunakan di dalam konteks kesetaraan gender daripada wanita. Perempuan itu kan kalau berdasarkan literasi ya yang saya baca itu berasal dari kata puan yang artinya terhormat atau dihormati. Nah, dalam konteks kesetaraan gender ini lebih diartikan setara dengan laki-laki. Nah, berbeda dengan kata sehingga pada saat Kongres Perempuan pertama di Indonesia tahun 1928 itu digunakan adalah diksi perempuan, Kongres Perempuan Indonesia. Nah, sehingga kenapa tidak menggunakan kata wanita? Wanita itu kan secara suku asal bahasanya gitu ya, dia berasal dari bahasa Sanskerta yang bunyi-bunyinya yaitu vanita. Nah, Wanita. dalam bahasa suku kata itu diadopsi dalam bahasa Jawa yang berarti yang menjadi wanita, yang artinya lemah lembut, terus lemah gemulai yang diinginkan laki-laki, dan lebih menempatkan wanita ini sebagai objek yang diinginkan atau disukai oleh laki-laki. Sehingga dalam konteks kesetaraan gender ini dianggap bahwa wanita ini dianggap tidak diksi kata wanita ini dianggap tidak setara gitu ya dengan laki-laki, sehingga lebih memilih menggunakan kata perempuan. Bahkan ada akronim kurban itu wanita, itu dari kata wani di tatau ya. Iya, kalau itu bahasa Jawa ya, Jawa, yang secara kurang lebih filosofinya wanita itu kan wani ditoto. Wani ditoto. Kalau ditoto itu berarti ada kita jadi objek, ada yang menata itu menjadi subjek. Nah, kalau ada objek dan subjek ini kan tidak sejajar, otomatis tidak setara. gitu nih. Nah, seperti Oke, dalam buletin dalam opini yang Ibu tuliskan di website Bawaslu Kota Semarang, di situ kan termaktub sebuah kalimat yang menurut saya cukup menarik, tapi kayaknya belum cukup populer, yaitu affirmative action. Bisa dijelaskan Bu tentang affirmative action Bu? Ya, affirmative action itu adalah sebuah kebijakan yang memberikan ruang yang istimewa atau setara pada perempuan untuk menempati posisi-posisi yang strategis di ruang publik. Sehingga memang ini sebuah sistem yang diciptakan supaya wanita ini bisa mengejar ketertinggalannya. Karena kalau kita lihat Mas Afif, sebelum tahun 2013 ya, itu memang secara kuantitas atau jumlah ya, jumlah perempuan yang menduduki di posisi-posisi kebijakan publik itu sangat sedikit, jauh tertinggal dengan laki-laki, sehingga perlu atau diperlukan sebuah sistem yang mendorong agar ada percepatan jumlah perempuan yang bisa menempati posisi-posisi strategis ini. Seperti itu Mas Afif. Terus untuk urgensinya sendiri Bu tentang affirmative action itu? Iya, urgensinya yang seperti saya sampaikan tadi untuk mendorong ini sebuah sistem yang diciptakan untuk mendorong agar jumlah perempuan ini lebih banyak
menduduki di posisi-posisi strategis. Tentunya perempuan-perempuan yang dihadirkan di sini adalah perempuan-perempuan yang berkualitas ya, yang dia memang punya kemampuan di bidang yang didudukinya, punya kepemimpinan atau leadership, dan punya sisi keterampilan maupun profesionalitas yang sama dengan laki-laki. Oh gitu. Berarti intinya biar perempuan ini memiliki porsi-porsinya gitu Bu ya. Mendapatkan porsi gitu. Ya, mendapatkan porsi dalam hampir yang sama dengan laki-laki. Oh gitu nih. Kalau untuk implementasinya sendiri Bu tentang affirmative action di saat ini iya. bagaimana? Kalau implementasinya Mas Afif itu kalau kita lihat ya, untuk saat ini kalau kita merujuk di data pemilu 2019 dan pilkada serentak 2020 ya, sejak ditetapkannya affirmative action itu memang legislatif kita ya, jumlah perempuan yang terpilih itu ada 118 dari 575, sehingga ini artinya ada 20,5%. Nah, untuk DPRD Jawa Tengah itu ada 102 dari 120, ini perempuannya 25. Sementara untuk DPRD Kota Semarang sendiri itu dari 50 anggota DPRD ini perempuannya itu 10 orang. Iya. Nah, ini ada data yang menarik itu di Pilkada Jateng 2020 Mas Afif. Dari 17 perempuan yang pada saat itu maju menjadi calon bupati maupun calon wakil bupati, ini yang terpilih adalah 11 orang. Nah, ini berarti ada lebih dari 30%. Nah, memang kita tidak menutup data bahwa mereka ini terpilih juga berpasangan dengan laki-laki. Tapi setidaknya tingkat keterpilihan ini menjadi bukti bahwa perempuan itu memang layak tampil di ruang publik untuk menjadi pemimpin kepala daerah maupun menduduki jabatan-jabatan strategis lainnya. Sebelum melompat ke pertanyaan selanjutnya Bu, saya penasaran tentang affirmative action ini, pencetus awalnya itu siapa Bu? Ataukah lembaga, ataukah dia perorangan, atau bagaimana? Ya, kalau pencetus awalnya kita memang melihat sejarahnya ya. Sejarah affirmative action ini kan didorong oleh banyak aktivis perempuan pada saat itu, sehingga dorongan ini direspon oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Di mana tepatnya di pasal 65 ayat 1 Mas Afif yang mewajibkan partai politik itu untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan DPR pusat atau DPR RI ya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, disusul selanjutnya Mas Afif itu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan 2011 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai penyelenggara pemilu. Minimalnya Bu? Minimal. Jadi itu memang bunyi-bunyinya kan memperhatikan ya. Nah, kalau banyak perdebatan soal diksi kata ini. Ada yang mengatakan memperhatikan itu kan bukan sebuah keharusan gitu ya. Akan tetapi kalau dari kami sebagai aktivis perempuan memaknai bahwa memperhatikan itu ya berarti itu adalah batas minimalnya. Gitu. Kalau dari Ibu Nuning sendiri, dari menurut pandangan Ibu sebagai salah satu aktivis perempuan gitu, dikatakan seperti itu, mungkin nggak sih di Indonesia ini suatu saat entah kapan itu memperhatikan 30% minimal itu akan menjadi meningkat gitu, jadi 50-50 gitu Bu? Mungkin saja, karena kalau kita lihat saat ini tingkat kesadaran sosial politik perempuan di Indonesia kan sudah cukup bagus ya. Kalau kita melihat data yang tadi saya sampaikan tadi ya, itu kan sudah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini misalnya kayak di Kota Semarang lah ya Mas ya, kita melihat katakanlah untuk tingkat Panwaslu kelurahan dan Panwaslu kecamatan itu memang ada kenaikan yang cukup signifikan dalam keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Misalnya di tahun 2018 Mas, Panwasam kita itu
dari 48, karena kita ada 16 kecamatan kali 3 berarti 48, itu 13 orang adalah perempuan, 35-nya laki-laki. Nah, ini mencapai 37,37%. Lebih. Nah, berarti kan ada peningkatan ya dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019 sama, 13 perempuan, 35-nya laki-laki, ini juga 37%. Nah, di tahun 2020 ini perempuannya 12, laki-lakinya ada 36. Ini ada 33%. Ya, menjadi PR bagi kita itu memang di tingkat Panwaslu kelurahan ya. Karena di tingkat Panwaslu kelurahan itu memang mencari sumber daya untuk menjadi Panwaslu kelurahan itu memang agak susah gitu ya. Sehingga memang di tahun 2018 itu dari seluruh Panwaslu kelurahan kita yang jumlahnya 177 itu 34 ini perempuan, laki-lakinya 143. Ini berarti baru mencapai 24%. Nah, di tahun 2019 ini 38 perempuan, laki-lakinya 139 atau 27%. Di tahun 2020 36 perempuan, 141 laki-laki. Jadi ini 26%. Nah, ini memang menjadi PR bagi kita untuk meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara ad hoc di tingkat Panwaslu kelurahan. Tapi secara pribadi melihat data statistik saat ini, saya percaya kalau suatu hari nanti proses peningkatan keterlibatan perempuan ini akan naik signifikan dari setiap pemilu ke pemilu. Kalau melihat dari statistiknya, prediksi Bu tahun-tahun selanjutnya akan naik gitu, meningkat. Berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Ning. Di opini yang sama itu juga saya membaca tentang keterwakilan deskriptif dan substantif Bu Ning. Nah, itu bisa minta tolong dijelaskan tentang apa sih maksudnya keterwakilan secara deskriptif dan juga substantif? Iya. Keterwakilan deskriptif itu adalah keterwakilan perempuan yang masih menghadirkan perempuan itu dalam konteks kehadiran. Jadi belum menyentuh pada representasi yang substantif. Artinya gini, gitu. Perempuan itu hadir ada, tetapi dia belum memberi warna, memberi corak dan belum berkorelasi positif pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Oh, berarti kasarnya cuma buat memenuhi gitu Bu, atau gimana? Iya, mungkin memenuhi secara memenuhi secara angka. Angkanya gitu saja, itu deskriptif berarti. Iya, kehadirannya itu ya ada, ya hadir, tapi belum memberi sumbangsih yang signifikan, baik dalam konteks yang luas maupun dalam konteks peningkatan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kalau yang substantif tadi Bu? Ya, substantif itu tentunya sebaliknya Mas. Nggak cuma hadir raganya saja. Ya, tidak hanya hadir raganya, tapi memang keterwakilan perempuan yang hadir di sini mewakili oleh perempuan ini, dia berkorelasi positif pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Misalnya sebagai Bawaslu, komisioner Bawaslu Kabupaten Kota lah ya. Ketika ada perekrutan Panwascam, ada perekrutan Panwaslu kelurahan, dia akan mendorong mengurusutamakan isu-isu yang terkait perempuan, termasuk mendorong agar banyak Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan ini yang berasal dari perempuan. Agar kuota minimal 30% ini setidaknya terpenuhi. Misalnya dalam perekrutan SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, kita juga mendorong agar dari peserta yang direkrut sebagai peserta SKPP ini minimal 30% itu adalah perempuan. Syukur-syukur kalau lebih dari itu. Saya kira untuk konteks Kota Semarang ya, kita sudah cukup bagus dalam mengimplementasikan hal-hal yang berkait dengan kebijakan perempuan. Kalau melihat ini Bu, sekarang kita ke pengawas partisipatif dengan fluktuasi yang sudah dipaparkan Bu Ning tadi dari tahun 2018, kemudian 19, 20. Sebenarnya untuk pengawas perempuan itu mereka memiliki batasan-batasan atau tidak Bu? Ataukah bahkan mereka malah memiliki nilai plus kalau menurut Ibu Ning sendiri?
Kalau batasan-batasan kok saya kira tidak ada ya, Nggak ada. karena sepanjang apa namanya secara empiris ya, pengalaman saya pribadi maupun ketika saya menjadi apa namanya salah satu anggota di Bawaslu Kota Semarang ya, saya melihat ya sama saja perempuan Sama. ketika menjadi pengawas kiprahnya sama dengan laki-laki. Mungkin kan secara mentalnya gitu Bu, tidak gitu? Atau Saya sama? kira kok tidak ada ya. Tidak ada guys. Sejauh ini nggak ada Bu? Sejauh ini belum menemukan yang seperti itu. Artinya banyak juga perempuan-perempuan yang berani apa namanya melakukan pengawasan kampanye secara apa namanya sangat bagus gitu ya. Ketika ada dugaan pelanggaran misalnya yang menuntut dia harus berkomunikasi dengan partai politik maupun berkomunikasi dengan tim sukses yang pada saat itu hadir, itu juga dapat dilakukan dengan baik. Saya kira banyak ya panwasan kita yang bisa dijadikan contoh terkait dengan itu ya, Gajah Mungkur lah misalnya. Ada apa namanya teman-teman perempuan yang sangat berani di sana. Dan di apa Semarang Timur dan di mana saya kira juga banyak ya. Iya. Satu pertanyaan lagi Bu nih dari saya, sebenarnya bagaimana sih Bu masyarakat itu harus bersikap kalau misalnya ada pengawas tapi pengawas itu perempuan gitu, gimana Bu nih? Kalau ditanyakan bagaimana kan ini dari perspektif yang ideal ya. Idealnya kalau kita memang sudah memahami kesetaraan laki-laki dan perempuan, itu ya dianggap biasa saja. Perempuan dan laki-laki kan haknya sama sebagai warga negara Indonesia. Dalam pemilu juga mempunyai hak yang sama, one man one vote. Laki-laki punya hak satu suara, perempuan pun punya hak satu suara. Sehingga ketika ada perempuan yang jadi pengawas partisipatif, ya itu harus dihargai, harus dihormati dan harus diapresiasi. Karena memang pemilu itu kan milik bersama, bukan hanya milik penyelenggara pemilu atau milik kelompok tertentu, apalagi jenis kelamin tertentu. Pemilu itu kan bukan hanya milik laki-laki katakanlah ya, karena perempuan itu sebagai apa namanya pemilih berdasarkan DPT itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Sehingga kalau di apa namanya ada perempuan yang menjadi pengawas partisipatif ya jawaban saya ya kan tadi Mas Afif, ya itu harus dihormati, harus dihargai, harus diapresiasi. Bahkan kalau perlu itu di apa ya di kampanyekan gitu ya. Karena perempuan itu kan apa namanya punya sisi-sisi yang terkadang itu tidak dimiliki oleh jenis kelamin yang lain ya. Misalnya dari sisi apa namanya kepekaan terhadap sesuatu. Misalnya mungkin kalau apa perempuan itu ketika jalan gitu ya, dia mungkin akan lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Mungkin dari memperhatikan itu dia melihat oh ada alat peraga kampanye yang tidak apa namanya tidak terpasang sesuai dengan regulasi. Misalnya dia dipasang di jembatan atau ada alat peraga kampanye yang unsurnya hoax atau sara atau ujaran kebencian. Nah, ini kan bagian yang bisa disampaikan kepada pengawas pemilu dan aktivitas-aktivitas itu kan sudah dianggap sebagai pengawasan partisipatif ya. Soalnya kan gini Bu, kalau misalnya kita hidup di masyarakat yang modern itu mungkin dengan informasi yang ada itu kita bisa meningkatkan keterwakilan perempuan itu tadi atau menghargai nilai-nilai perempuan. Cuman ketika studi kasus di desa saya sendiri di daerah Juwangi itu seperti itu Bu. Jadi ada pengawas perempuan, kemudian karena mindset orang desa itu kalau perempuan tuh baiknya di dapur, di belakang. Kemudian ketika dia muncul sebagai pengawas di TPS, kemudian seperti dianaktirikan. Jadi kalau mau minta informasi dipandang sebelah mata, kenapa sih udah minta kayak gini ya gitu. Jadi itu menurut saya juga gimana ya kalau misalnya perempuan kok seperti ini kan, padahal ini kan. Tapi kalau misalnya saya mau menyalahkan juga tidak bisa karena informasi yang masuk ke pedesaan, ke daerah-daerah yang tidak semodern Kota Semarang itu kan juga belum masif gitu Bu. Itu kira-kira kiat-kiatnya bagaimana Bu? Kiat-kiatnya ya melakukan penyadaran terkait kesetaraan itu ya Mas Afif. Jadi kesetaraan ini kan sebenarnya juga dianjurkan dalam apa namanya agama kita ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu ya sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya misalnya.
Nah, dalam konteks di luar dalam konteks yang luas, misalnya dalam hal politik dan sebagainya, berarti kan setara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika ada perempuan yang tadi dikatakan bertugas sebagai pengawas TPS, itu harus dipahami bahwa dia sedang melakukan tupoksinya. Dia sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pemilu. Nah, kalau tugas sebagai pengawas pemilu memang mengharuskan dia mendapatkan data dari penyelenggara teknis misalnya, yaitu bagian dari sesuatu yang harus dihargai oleh siapapun, baik oleh penyelenggara teknisnya dari jajaran KPU maupun oleh masyarakat. Tidak dimaknai sebagai sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang meresahkan, apalagi sesuatu yang ngerusohi gitu ya. Tidak dimaknai seperti itu, tapi dimaknai sebagai perempuan ini sedang menjalankan tupoksinya, tugas pokok fungsinya sebagai pengawas pemilu. Gitu Mas. Oke, begitu Bu Ning. Untuk closing statement dari Ibu Ning, bagaimana sih atau apa yang mau disampaikan oleh Ibu Nining Susanti sebagai komisioner Bawaslu Kota Semarang, satu-satunya komisioner yang bergender perempuan, tentang kesiapan perempuan dalam pemilu 2024 yang akan datang, itu seperti apa Bu? Iya. Untuk menyiapkan perempuan menjadi salah satu bagian dari pengawas pemilu maupun pengawas partisipatif, saat ini Bawaslu Kota Semarang itu banyak sekali melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan perempuan. Tersebar di setidaknya 8 kelurahan kita melakukan sosialisasi, itu juga banyak melibatkan kelompok-kelompok perempuan. Jadi saya kira ke depan tidak ada permasalahan lagi dalam kita merekrut perempuan sebagai pengawas pemilu maupun pengawas partisipatif. Nah, harapannya di tahun 2024 di Pilkada dan Pemilu Serentak 2024 itu pengawas dan pengawas partisipatif dari perempuan akan meningkat secara angka dan akan memberikan sumbangan yang cukup signifikan, yang profesional, cerdas, sesuai yang di rule-rule yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih Bu Ning untuk waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Nining dapat kita serap semaksimal mungkin, sehingga keterwakilan dari perempuan ini senantiasa semakin meningkat kalau bisa Bu Ning. Iya. Terima kasih Bu Nining atas informasi yang telah diberikan pada kita. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Ibu Nining. Ya. Demikian sahabat Bawaslu Kota Semarang, podcast yang telah kita laksanakan pada siang hari ini tentang kesiapan perempuan dalam pengawasan pemilihan umum tahun 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, salam integritas.